这次猎杀天魔教主，你让我来救你的命，最好说声请字。江湖上的同道几乎都出动了。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Raja Iblis Dutian yang meragukan Kinmu pergi mencari para kakek. Kinmu berkata ia ingin meminjam kekuatan Dutian. Dutian setuju membantu jika dipuaskan, tetapi ragu mengatakan syaratnya karena terasa memalukan. Kinmu berjanji akan membebaskan Raja Iblis Dutian jika ia membantu mencari para tetua desa. Setelah itu, Kinmu berangkat bersama naga kilin menuju hulu sungai Surjing di Dasu, tempat terakhir mereka terlihat, dekat kapal bulan Fengdu yang memanggil lionting gioknya. Kinmu menuju Dasu bersama naga kilin, tetapi hanya bisa masuk pada siang hari karena malam hari menjadi dunia gelap yang berbahaya. Saat perjalanan, seorang gadis berpakaian hijau dengan anting ular merah tiba-tiba muncul di dekatnya. Long Zhao Naun berniat mencuri harta di desa dan memanggil ular-ularnya masuk. Namun seekor laba-laba hitam dari kebun herbal langsung membunuh ular besar itu dan menghisapnya hingga kering sebelum kembali bersembunyi. Long Zhao Naun menyadari desa itu terlalu berbahaya dan segera pergi. Sementara itu, Kinmu dan naga kilin menuju hulu sungai di Dasu dan mencari tempat bermalam. Mereka akhirnya menemukan reruntuhan istana pengelolaan monster yang dipenuhi kerangka binatang buas raksasa. Di reruntuhan istana pengelolaan monster, Kinmu melihat kerangka binatang buas raksasa. Beberapa pengikut Tao juga datang dan bermalam di sana. Saat malam semakin gelap, tanah tiba-tiba bergetar dan suara aneh terdengar dari kegelapan. Kerangka binatang buas raksasa tiba-tiba hidup dan berubah menjadi dewa binatang yang bertarung melawan monster iblis di kegelapan. Para pengikut Tao terkejut, tetapi Kinmu tetap tenang dan bahkan tertidur, sambil menyadari salah satu dari mereka adalah Long Jianan. Sepanjang malam, dewa binatang bertarung dengan monster iblis hingga fajar, lalu kembali menjadi kerangka. Setelah gelap menghilang, Kinmu dan para Taois diam-diam menyiapkan sarapan. Kinmu memberi naga kilin pil roh api merah dan air danau naga yuk. Setelah makan, Kinmu dan naga kilin melanjutkan perjalanan. Sementara para Taois diam-diam mengikutinya. Mereka tiba di sebuah desa tua yang hancur dan penuh jaring laba-laba. Namun anehnya tidak ada satupun makhluk di sana. Para Taois merasa tempat itu aneh. Tiba-tiba sebuah perahu kesepian muncul dari kegelapan, membawa seorang tetua yang melipat manusia dan perahu kertas. Saat perahu kertas dilepas, salah satu Taois tiba-tiba terbawa pergi, sementara tubuh aslinya masih duduk di desa. Tubuh Taois yang terbawa ternyata hanya cangkangnya. Kinmu lalu berubah ke wujud manusia ular dengan teknik penguasa bumi dan bertanya kepada tetua perahu apakah ia pernah melihat kepala desa dan para tetua lainnya. Tetua perahu mengatakan ia pernah bertemu kepala desa dan yang lain. Para Taois ketakutan karena wajah tetua itu tidak bisa dilihat jelas. Ia ternyata utusan kematian dari Yudu yang bertugas mengurus jiwa dan orang mati. Dunia Dutian pernah hampir hancur oleh perang hingga dipenuhi mayat. Dalam kegelapan muncul para utusan kematian yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Saat itu Raja Iblis Dutian mencoba melawan mereka, tetapi terluka parah dan hampir kehilangan jiwanya. Kinmu bertanya kemana para tetua pergi, dan utusan kematian menunjuk ke desa bebas khawatir. Tak lama kemudian, orang-orang basah muncul dari sungai dan menaiki perahu kertas yang berlayar ke kegelapan. Para Taois baru sadar, dua rekan mereka sudah kehilangan jiwa dan ikut terbawa pergi. Para Taois ketakutan dan menundukkan kepala karena tetua itu utusan kematian. Kinmu bertanya arah desa bebas khawatir, tetapi tetua hanya menunjuk ke alam orang mati dekat Fengdu. Kinmu sadar itu bukan tempat yang sebenarnya. Tetua kematian akhirnya pergi dan desa kembali normal. Kini hanya tersisa 3 Taois bersama Kinmu. Merasa ada yang aneh, Kinmu lalu bertanya asal-usul pendeta Taois wanita itu. Pendeta itu mengaku berasal dari sekte penangkap bintang surgawi bersama muridnya, sementara 2 murid lain telah kehilangan jiwa. Kinmu mengetahui guru mereka adalah Luo Xinghe yang sudah meninggal.
Qinmu memasukkan tangannya ke kantung Tao Tie sambil tersenyum. Salju turun semakin lebat dan suasana menjadi tegang. Raja Iblis Dutian menendang naga kilin yang sedang tidur, tetapi naga itu hanya melihat sebentar lalu tidur lagi, sehingga Dutian kesal. Tiba-tiba nama Buddha terdengar dari kegelapan, dan semua orang terkejut. Qinmu menarik tangannya, Long Jianonan berhenti mengelus antingnya, dan dua Taois bersiap dengan pedang mereka. Seorang biksu gemuk muncul dari kegelapan dan memberi salam. Di belakangnya ada pria tinggi dengan aura iblis. Qinmu mengenali tongkat Kakara itu dan sadar pria itu adalah kera iblis yang pernah ia temui. Kera iblis itu senang bertemu Qinmu dan berkata bahwa biksu gemuk itu adalah gurunya. Qinmu bertanya, apakah biksu itu dari biara petir kecil dan guru kera iblis? Dan kera itu mengangguk. Qinmu terkejut karena biksu itu bisa berjalan di kegelapan, menandakan kekuatan setara Rulai tua dan kepala desa. Long Jiaonan dan dua Taois ketakutan, lalu diam-diam mundur. Qinmu gugup karena Rulai kecil adalah Raja Iblis Agung yang sangat kuat. Rulai kecil menyinggung kejadian lama saat Qinmu merusak rencananya, dan Qinmu mengaku masih ingat. Ia lalu berkata, musuhnya sudah datang dan ia akan menunggu di sini. Seorang tetua bertopi bambu muncul dari kegelapan. Qinmu mengenalinya sebagai Taois Lingjing. Ia menagih koin Feng Du yang dipinjam Qinmu, tetapi Qinmu mengaku uang itu sudah habis. Orang lain pun kembali tegang karena ahli kuat lain telah datang. Taois Lingjing dan Rulai kecil pergi bertarung di kegelapan. Benturan kekuatan mereka membuat salju berubah menjadi hujan. Saat fajar tiba dan kegelapan mundur, Qinmu dan yang lain langsung saling menyerang. Naga kilin berubah ke wujud asli dan menekan ular merah ke tanah. Qinmu menyerang Taois Qiyun, sementara Raja Iblis Dutian menahan pedang lawannya. Kera iblis lalu memukul Qiyun dengan tongkatnya. Dengan satu serangan, Qinmu menembus dada Qiyun dan memenggal Taois Xiaoyun. Long Jiaonan menaiki ular raksasa lalu melarikan diri. Qiyun dan Xiaoyun tewas, sementara Long Jiaonan berhasil kabur. Qinmu lega karena pertarungan tadi berhasil berkat kerjasama mereka, terutama Raja Iblis Dutian yang menahan pedang Qiyun. Kera iblis menahan Taois Qiyun dengan kekuatan dan tongkatnya, memberi kesempatan Qinmu untuk membunuhnya. Sementara itu, naga kilin menekan ular merah milik Long Jiaonan, sehingga ia tidak bisa menolong Qiyun. Long Jiaonan berhasil kabur karena tak ada yang cukup cepat mengejarnya. Qinmu lalu bertanya pada kera iblis tentang Rulai kecil. Kera iblis hanya menyebut namanya Kong dan berkata sedikit saja. Ia kemudian menyarankan Qinmu belajar pada Rulai kecil, karena biksu itu memahami Sutra Mahayana Rulai dan sudah mencapai Dao. Qinmu berpamitan karena harus pergi mencari para tetuanya. Ia lalu mengikuti utusan maut dan tidak lagi merasakan pengawasan Long Jiaonan. Meski penasaran dengan pertarungan Rulai kecil dan Taois Lingjing, ia tetap melanjutkan perjalanan menuju Dasu bersama naga kilin dan Raja Iblis Dutian, sambil waspada pada makhluk kuat di sana. Qinmu memimpin perjalanan di Dasu dan menghindari wilayah makhluk aneh. Saat menuju gerbang surgawi timur, naga kilin mencium bau darah. Mereka mengikuti baunya dan menemukan Taois Lingjing yang terluka bersandar di pohon. Tetapi Qinmu segera menghentikan mereka karena ada pembatas di sekitarnya. Taois Lingjing terluka parah dan memuntahkan darah. Ia membuka pembatas agar Qinmu bisa mendekat. Qinmu turun dari naga kilin untuk memeriksa lukanya dan menyadari luka itu kemungkinan akibat pertarungannya dengan Rulai kecil, sementara tubuh Lingjing yang sudah tua membuatnya sulit pulih. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 为何还要见礼？龙胖，既然来杀我， 拦住他！也请现身吧。还有一位